Pertanyaan yang pertama, bagaimana memahami doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sering kami mendengar pemahaman seimbang antara dunia dan akhirat. Apakah seimbang itu berarti 50-50? Baik. Doa ini diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan bagi kami di dunia dan kebaikan bagi kami di akhirat. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengukur intensitas doa yang kita baca, yang lebih sering kita minta kepada Allah itu doa untuk kesejahteraan dunia atau akhirat? Yang lebih sering? Ya? Yang lebih sering? Dunia ya? Sehingga rata-rata orang kalau misalnya Bapak dikasih kesempatan, Pak silahkan sampaikan satu permintaan, yang permintaan Bapak ini pasti dikabulkan. Kira-kira Anda minta apa, Pak? Anda minta apa? Hah? Ya Allah berikanlah aku 100 permintaan lagi. Kamu cuma dikasih satu. Nah di satu ini minta 100 permintaan. Masya Allah. Baik. Mungkin kebanyakan di antara kita rata-rata minta dunia, lancar rezeki, panjang umur, selalu sehat, barokah, barokah, barokah. Bahkan sampai amal ibadah sasarannya adalah untuk mendapatkan manfaat dunia. Kamu sedekah biar hartamu berkah, kamu rajin tahajud biar nanti karirmu bagus, puasa Senin Kemis biar nanti usahamu lancar, rajin sholat duha biar utangmu cepat lunas. Sehingga banyak di antara kita yang sebenarnya doa-doa kita itu lebih dominan diisi dengan dunia. Baik, Bapak kalau minum zam-zam niatnya Bapak? Hah? Biasanya kalau Bapak minum zam-zam niatnya Bismika Allahumma amutu. Minum zam-zam niatnya apa niatnya? Minta biar sehat, biar kuat. Kan rata-rata kayak gitu ya. Zam-zam memang punya manfaat seperti niat orang yang meminumnya. Nabi SAW mengatakan zam-zam lima syuribalah. Zam-zam punya manfaat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sehingga ketika diminum dengan niat A nanti berkhasiat A, diminum dengan niat B berkhasiat B, diminum dengan niat C berkhasiat C. Coba lihat Abdullah bin Mubarak rahimahullah, saat beliau minum zam-zam apa niatnya? Beliau minum zam-zam dan berniat, ya Allah, aku mohon kepadamu agar tidak kehausan ketika di yaumil qiyamah. Pernah nggak terpikir seperti itu, Pak? Mungkin nggak pernah. Beliau minum zam-zam dengan niat agar nanti di akhirat tidak kehausan. Di saat semua manusia dijemur oleh Allah di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo, manusia bercucuran keringat, nggak ada minuman yang bisa dia cari. Abdullah bin Mubarak ketika minum zam-zam berdoa kepada Allah agar tidak kehausan di akhirat. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Nggak pernah. Makanya kalau dikatakan seimbang 50% 50%, saya nggak yakin orang itu berdoa kepada Allah 50% untuk kepentingan akhirat, 50% kepentingan dunia. Yang terjadi dominan dunia, bahkan bisa 80-90%. Baik, selanjutnya anggaplah misalnya, baik Pak, saya mau komitmen hidup saya 50% dunia, 50% akhirat. Sudah, kalau mau komitmen seperti itu, berarti Anda harus ibadah 12 jam. Ibadah 12 jam itu ngapain saja Pak? Loh, ngapain saja? Udah. Bingung dia. Beribadah 12 jam, itu kan berarti iktikaf Pak. Nggak keluar dari masjid karena dia harus 12 jam ibadah. Bisa kira-kira Pak? Nggak sanggup. Itu kalau kita mau ngukur 50% hidup kita seimbang, 50% dunia, 50% akhirat. Bahkan sebagian ada yang pernah mengatakan ke saya,
ya ilmu yang kita miliki itu seharusnya seimbang, 50% ilmu dunia, 50% ilmu akhirat. Yang ngomong kayak gini kalau mau komitmen, jujur ya, dia mau mengisi pengetahuannya 50% akhirat, 50% ilmu agama, itu sudah jadi ulama, Pak. Seorang ulama ahli hadis namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama tabi'in, gunung dalam masalah hadis. Pernah suatu ketika Abu Hazim itu menyampaikan sebuah hadis, dan di dekat beliau ada Ibnu Syihab. Lalu Ibnu Syihab ini mengingkari hadis yang dibawa oleh Abu Hazim. Kata Ibnu Syihab, lam asma' minhu qat. Aku belum pernah mendengar hadis seperti ini. Langsung dikoreksi sama orang lain yang ada di situ. Wahai tuan, apakah kamu mengetahui semua hadis Nabi SAW? Kata Ibnu Syihab, tidak. Apakah kamu mengetahui 2/3 dari hadis Nabi SAW? Beliau bilang tidak. Apakah kamu mengetahui setengah dari hadis Nabi SAW? Jawab Ibnu Syihab, arju, aku berharap. Saya sudah paham, saya sudah hafal setengahnya. Masya Allah, sekelas Ibnu Syihab hafal setengah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW jumlahnya, coba Pak, manusia bersabda, Rasulullah SAW bersabda dan beraktivitas selama 22 tahun sekian bulan. Jadi hadis-hadis, yang hadis itu dihafal oleh sebagian orang setengahnya. Berapa juta yang boleh hafal? Imam Ahmad itu dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis ya. Kita berapa hadis? 1 atau 2 hadis saja ya. Jadi kalau kita disuruh coba setorkan hadis yang kamu punya, paling hanya bisa 1-2 hadis. Ada orang yang hafal 1 juta hadis. Ibnu Syihab mungkin lebih banyak daripada itu. Tapi setengah hidupnya untuk belajar, sampai menghafal setengah hadis, sudah jadi ulama kibar. Makanya kalau orang merasa bahwasanya hidup ini harus seimbang, ini hanya ada dalam teori, kenyataannya sangat tidak seimbang. Sehingga kita kasih motivasi akhirat, motivasi agama itu karena semangat orang terlalu tinggi dalam masalah dunia. Jadi motivasi ini setidaknya mengimbangi, itu pun hanya bisa menurunkan paling 10%, hanya bisa menurunkan paling 5%, belum bisa nurunin sampai atas. Kemudian membuat orang jadi semakin semangat dalam masalah agama, karena terbukti mereka lebih dominan dalam bidang dunia daripada agama. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Bapak Ibu boleh baca doa ini secara rutin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma, ya Allah, la taj'alid dunya, jangan kau jadikan dunia, akbar hammina, cita-cita terbesar kami, wa mablagha ilmina, dan puncak pengetahuan kami. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Jangan sampai kita jadi orang yang taunya cuma urusan dunia, dalam urusan agama nol, wudu nggak bisa, tapi kalau sudah bicara masalah ekonomi dan politik, masya Allah, kayak nggak ada ujungnya. Baik, makanya di sini kalau dikatakan bahwasanya kita harus seimbang 50-50, ya ini hanya pertanyaannya, tapi realitanya mereka lebih dominan urusan apa? Dunia. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon doa agar saya dan suami segera mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Banyak masyarakat kita rela meninggalkan ibadah demi kerja dengan alasan cari nafkah. Bagaimana agar kita bisa tetap menunaikan tanggung jawab dunia tanpa terjerumus jadi hamba dunia? Minimal kata kuncinya adalah Anda tidak sampai meninggalkan kewajiban agama. Minimal itu. Sehingga kalau sampai gara-gara ngejar karir, ngejar dunia,
membuat Anda harus meninggalkan kewajiban agama, berarti posisi Anda sudah mengalahkan akhirat dengan dunia. Sehingga boleh-boleh saja bekerja, beraktivitas duniawi untuk mencari nafkah, dan mudah-mudahan niat tulusnya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dibalas oleh Allah dengan kebaikan, sehingga kerjanya jadi ibadah. Tapi kalau melebihi dosis yang semula itu bisa menjadi ibadah, malah jadi musibah, karena terlalu berlebihan dalam mengejar karir sampai harus meninggalkan kewajiban. Nah, sekarang jam 6:13. Kita sampai jam berapa, Pak? Saya dikasih batasan waktu. Masih ada 2 pertanyaan yang dipesankan oleh takmir. Hah? 6:30 enggak apa-apa. Baik, saya tambahkan sedikit. Baik. Jadi ketika orang beraktivitas dunia, di sana ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Kewajiban apa itu? Kewajiban berkaitan dengan hak Allah, dan yang kedua kewajiban berkaitan dengan hartanya. Nabi SAW pernah menyebutkan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu ada 4 jenis manusia. Di dunia ini ada 4 jenis manusia. Pertama, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah wa ya'lamu fihi haqqah. Kemudian kata Nabi SAW, dia tahu kewajiban apa yang dia harus tunaikan terhadap hartanya. Dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Kata Nabi SAW, fahadha bi'alal manazil. Orang ini tingkatannya paling tinggi. Sehingga nyari dunia tapi diiringi dengan takwa, minimal adalah tahu kewajiban yang harus dia tunaikan. Mohon maaf, masih banyak orang yang nggak ngerti tentang bagaimana cara bayar zakat, sehingga dia nggak ngerti cara ngitung zakat gimana, kemudian apa yang harus dilakukan ketika dia bayar zakat. Bayar zakat itu butuh niat atau tidak, Pak? Butuh niat ya. Maka kalau orang hanya sembarang transfer, ngasih uang, selama dia tidak punya niat zakat, ulama menegaskan tidak sah sebagai zakat. Terus gimana, Pak? Ya harus diulang. Ya sudah, Pak, niatnya tak susulkan. Apa yang tadi sudah saya transfer, anggaplah itu sebagai zakat. Tidak ada, Pak, niat nyusul di belakang itu tidak ada, Pak. Namanya niat di mana? Di depan, menjelang beramal. Anda sholat 2 rakaat, ditanya sama orang, tadi sholat apa? Tidak tahu. Coba seharusnya kamu sholat qobliyah subuh. Ini kan waktu yang baik untuk sholat sebelum subuh. Ya sudahlah, 2 rakaat tadi saya anggap qobliyah subuh. Bisa? Tidak. Kenapa? Niat tidak bisa disusulkan, tapi niat harus ada di awal menjelang pelaksanaan ibadah. Kemudian juga kewajiban berkaitan dengan hak Allah, melaksanakan sholat tepat waktu, tidak sampai menunda waktu sholat hingga keluar waktu. Mohon maaf, barangkali ini perlu untuk diwaspadai ya. Artinya jangan sampai keterusan. Keluar kantor jam 5, sampai rumah setelah isya. Tiap hari seperti itu dari mulai Senin sampai Jumat, sehingga yang bersangkutan tidak pernah bisa sholat maghrib pada waktunya. Nah gimana, Pak? Wong saya di jalan, Pak, saya terjebak macet. Kalau sekali 2 kali mungkin itu bisa kita sebut udzur. Tapi kalau tiap hari kira-kira gimana? Mengubah waktu jadinya. Nah terus Anda gimana? Ya saya maghrib sama isya jamak takhir. Kapan? Tiap hari. Jadi normal nggak kira-kira jamak takhir tiap hari, Pak? Berarti dalam hidupmu sholat itu ada berapa waktu? 4 waktu. Jadinya tinggal 4 waktu: subuh, zuhur, asar, isya. Dia nggak punya waktu maghrib karena dia selalu berada di jalan. Nah terus gimana ya? Ya pilihannya minggir sebisanya, terus sholat sebisa yang kau lakukan.
Nggak bisa Pak. Kalau begitu ketika kamu nggak bisa, berarti amankan dulu sholatmu baru kau berangkat. Berarti pulang setelah maghrib. Ya konsekuensinya. Karena ketika mustahil bagimu untuk sholat ketika dalam kondisi macet, berarti amankan dulu sholatmu. Nggak boleh ngubah 5 waktu ini jadi 4 waktu. Tapi kan musafir, kamu kerja di mana? Di Sudirman. Rumahnya, nah, rumahnya mana misalnya? Rumahnya Kalibata. Baik, Sudirman Kalibata ya. Musafir nggak itu? Orang Jakarta, kerja di Jakarta, tinggal di Jakarta, musafir di Jakarta. Masya Allah. Maka karena Anda bukan musafir, bahkan boleh saya sebut ya, Jakarta Depok itu safar nggak Pak? Jaraknya berapa Jakarta Depok? 50? Nggak sampai 40 kilo belum safar. Sehingga ketika itu belum safar, belum bisa jadi alasan untuk qashar atau jamak. Berarti kalau Anda mau safar, tinggallah di Kerawang, kerja di Tangerang. Ya, itu insya Allah musafir itu. Anda tinggal Kerawang, kerja di Tangerang, insya Allah Anda musafir. Baik. Berikutnya, jika saya melarang suami kerja lembur karena alasannya agar malam hari fokus ibadah, agar bisa mengajar ngaji anak sendiri dan anak tetangga dan ingin istiqomah, namun kami butuh tambahan untuk biaya anak-anak di pesantren dan ada yang mau kuliah, sebaiknya bagaimana? Padahal kami sangat butuh untuk biaya sekolah anak-anak. Saatan, memang masing-masing ada kondisinya. Ada satu kondisi di mana Anda perlu biaya yang lebih, sehingga suami perlu kerja lebih. Dan ada kondisi di mana Anda dalam keadaan sudah mencukupi, sehingga tidak harus mengejar yang lebih. Kalau memang jujur niatnya seperti ini, biar nanti anak bisa punya biaya masuk pesantren atau bisa kuliah, sementara nafkah yang didapatkan oleh suami tidak mencukupi jika kerjanya kerja normal, insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi alasan. Perjuangan beliau tujuannya apa? Untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anaknya. Dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah, saya sampaikan ini karena ada landasannya. Nabi SAW pernah bersama para sahabat sedang melewati sebuah tempat. Lalu mereka melihat ada orang yang sangat rajin bekerja. Kemudian para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan kerjanya orang ini digunakan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu pahalanya akan besar. Lalu Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka dan beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a liwalidayhi asy-syaikhaini kabirain kana fi sabilillah, walau kana kharj yas'a liwaladihi as-sighar kana fi sabilillah, walau kana kharj yas'a li ahlihi wa li nafsihi ya'ufuha alaihi kana fi sabilillah." Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, maka dia fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk mencukupi anak-anaknya yang masih kecil, fisabilillah. Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan istri dan dirinya sehingga dia tidak minta-minta, fisabilillah. Terkadang satu orang bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, istrinya, anaknya, kedua orang tuanya. Sumbernya cuma jadi satu orang. Itulah keberkahan harta halal. Dan Nabi SAW menyebut, saat orang bekerja dengan niat untuk seperti ini, fisabilillah. Statusnya apa? Fisabilillah. Jika niatnya jujur. Beda dengan kerja untuk target, biar punya tabungan banyak, biar berangkas yang ada di rumahnya bisa terisi misalnya. Kok cuma dikosongin terus toh bang, sudah beli berangkas, nah, buat apa kemarin beli? Biar punya ini, biar punya ini, itu beda lagi. Tapi kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan pokok dengan aneka kebutuhan pokok yang ada, kana fi sabilillah, insyaallah
fi sabilillah. Wallahu a'lam. Apakah orang yang mengejar jabatan termasuk cinta dunia? Minta jabatan itu ada dua keadaan. Yang pertama, jika yang bersangkutan yakin bisa amanah, yakin istiqomah, dan yakin bisa adil dan menunaikan kewajibannya, hukumnya boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam diajak ngobrol dengan sang raja, maka sang raja mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai hari ini kau adalah orang yang terdekat denganku. Kau punya posisi yang spesial di hadapanku. Lalu Yusuf alaihissalam mengusulkan kepada sang raja, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku untuk menjadi bendaharawan negara. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku hafizun, orang yang bisa menjaga. Maksudnya bisa menjaga apa? Amanah. Alimun, dan orang yang berilmu, maksudnya punya kapabilitas dan kemampuan dalam mengatur. Dan itulah potensi utama ketika seseorang ingin dijadikan sebagai karyawan, pegawai, baik pegawai swasta maupun pegawai negara, punya kemampuan dan amanah. Yang kedua, jika dia minta jabatan namun dia tidak punya persyaratan kelayakan itu, maka itu akan menjadi sumber penyesalan di yaumil qiyamah. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi jabatan, dan waktu itu jabatannya adalah dijadikan amil untuk bisa narik zakat dari masyarakat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzarrin, innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, kamu ini manusia yang lemah. Subhanallah. Setingkat Abu Dzar dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan jabatan kamu itu lemah. Di hadapan jabatan kamu itu lemah. Wa innaha la khasarah wa nadamah. Dan jabatan itu akan menjadi sumber penyesalan dan kerugian bagi pemiliknya. Illa man adda bihaqqiha, kecuali bagi mereka yang bisa menunaikan haknya. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Maka yang perlu direnungkan adalah, jika setingkat Abu Dzar saja disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah di hadapan jabatan, apalagi orang yang mungkin tidak bisa dibandingkan imannya dengan Abu Dzar dan seterusnya. Oleh karena itu, bisa jadi manusia semacam ini termasuk di antara orang yang terlalu mengejar dunia sehingga dia sangat berharap untuk mendapatkan jabatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu terobsesi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan Allah memberikan kebahagiaan dan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan keberkahan untuk setiap usaha halal yang kita lakukan dalam mencari rezeki, dan Allah berikan keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi negeri ini. Allah jadikan masyarakatnya selalu bisa dilimpahkan oleh Allah kesabaran dalam bersikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaannya Ustaz. Kan manusia itu tidak pernah lepas dari dosa Ustaz. Kullu bani Adam khata Ustaz. Apakah itu menghalangi kita untuk bertaubat Ustaz? Karena taubat itu tidak melaksanakan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tidak akan pernah lepas dari dosa karena kita tidak maksum. Dan posisi manusia yang tidak pernah lepas dari dosa, maka dia punya kesempatan amal, yaitu taubat. Ketika dia tidak bertaubat, maka ketika dia tidak pernah berdosa, maka dia tidak punya kesempatan untuk taubat.
Karena dia tidak pernah merasa menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia tahu dirinya tidak berdosa. Begitu? Oleh karena itu, justru ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan orang mukmin itu berbuat dosa, Allah berikan kesempatan bagi yang bersangkutan agar punya amalan taubat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah mengatakan, "Laulam tudhnibu," andaikan kalian tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, akhsha an asabakum asyaddu min dalika, aku khawatir akan menimpa kalian perbuatan maksiat yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Ujub. Itu adalah ujub. Dan karena ujub itulah orang merasa dia berjasa di hadapan Allah dengan ibadahnya. Dia merasa berjasa di hadapan Allah dengan ketaatannya. Siapa yang makhluk yang paling ujub dan baru ditampakkan oleh Allah setelah Allah menciptakan makhluk yang lain? Ya? Iblis. Iblis beribadah kepada Allah dengan sangat rajin padahal dia jin. Iblis jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari golongan jin dan dia durhaka terhadap perintah Allah. Dia jin yang sangat rajin ibadah sampai dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat. Tapi ternyata dia menyimpan ujub. Dan ujubnya iblis ditampakkan oleh Allah setelah Allah ciptakan Adam. Maka adanya perbuatan dosa bagi mereka yang mengakui kesalahannya. Aku adalah hamba yang tidak maksum dan pasti aku berbuat salah, aku pasti berbuat dosa. Itu bukti bahwa Allah memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk beramal taubat. Wallahu a'lam. Sehingga justru itu akan menjadi pendorong bagi dia untuk bertobat. Walaupun nanti akan mengulang. Karena yang namanya manusia tidak maksum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana menghilangkan sikap dari kekecewaan orang-orang yang dahulu berekspektasi kepada kita menjadi tokoh agama, namun lebih kepada hal-hal yang tradisi yang tidak ada ajarannya dalam Islam, dan bagaimana agar kita tetap bersosialisasi kepada mereka? Baik. Pertama begini, jadi kita belajar itu untuk siapa? Untuk diri kita. Yang awalnya adalah untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Pertama itu. Sehingga saat Anda belajar mengenal A, mengenal B, mengenal C, agar aku mengamalkan itu sehingga aku bisa selamat. Baik. Tahapan berikutnya adalah kita berusaha untuk menularkan kebaikan ini kepada orang terdekat. Keluarga kita, istri dan anak-anak, orang tua dan seterusnya. Tahapan berikutnya, Anda akan menjumpai penyimpangan di lingkungan. Nah, di fase yang ketiga ini, jangan jadi orang yang terlalu sensitif, dalam arti gampang bergejolak emosinya ketika melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan pemikiran atau diri kita. Ada beberapa pengantar yang perlu Anda lakukan, sebab efek sampingnya bukan cuma diri Anda, tapi termasuk yang lain. Dicatat karakternya. Oh, memang karakter orang kayak gini itu kayak gini semua. Jadi semuanya kena. Tuh lihat. Nah, tuh lihat kan. Terus nyebut gelar ini, nyebut gelar itu dan seterusnya. Padahal yang salah yang bersangkutan. Dia mungkin kurang hikmah ketika berdakwah, asal-asalan. Tapi yang kena kan bukan cuma satu orang. Yang kena siapa? Semuanya. Orang menilai dari kesalahan satu untuk semuanya. Meskipun kita sepakat bahwa Islam tetap agama yang terhormat, walaupun ada pelanggaran yang dilakukan oleh penganutnya. Sehingga bagian itu yang mungkin perlu dijaga, dan sambil berkonsultasi kepada asatidzah yang punya kemampuan berkaitan dengan masalah bijak dalam berdakwah, gimana teknis yang tepat menghadapi ini.
Misalnya kalau kita dapat undangan acara ini, sementara kita keberatan untuk berangkat, kita disuruh diminta untuk menghadiri acara ini, sementara kita nggak pingin untuk berangkat, gimana teknisnya? Nah, seperti itu kan butuh trik ya, agar jangan sampai terjadi dampak buruk yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika apabila kita selalu terjatuh dalam ke dalam dosa, lalu tobat, dosa lagi lalu tobat, dan seterusnya. Bagaimana hukum tobat itu? Manusiawi. Karena Anda tidak maksum. Sehingga berbuat dosa, tobat. Berbuat dosa, tobat. Handalah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Abu Bakar, nafaqah Handalah. Handalah munafik. Abu Bakar tanya, wa ma bika? Ada apa dengan kamu? Ketika aku di hadapan Rasulullah SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di depanku. Bisa nangis, bisa taubat, serius untuk beramal. Begitu pulang, ketemu keluarga, guyon sama istrinya, sama anaknya, di kebun, lupa semuanya. Orang Ansor kalau sudah di kebun ya beraktivitas sebagaimana para petani pada umumnya. Sudah lupa semuanya. Sehingga saya merasa, kok nggak sama antara aku di depan Nabi SAW dengan aku di tempat yang jauh dari beliau. Maka beliau khawatir, jangan-jangan ini kemunafikan. Jangan-jangan ini kemunafikan. Di majelis ilmu mungkin Anda bisa nunduk, Anda bisa tampak seperti orang soleh. Begitu di mall, sama tapi itu berubah. Itulah manusia. Lalu kemudian Abu Bakar bersama Handalah lapor kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menyampaikan, laulam tudhnibu, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala la ahlakumullah, Allah akan membinasakan kalian semuanya. Kemudian Allah gantikan dengan generasi yang baru, yudhnibun wa yatubun, yang mereka berbuat dosa lalu mereka tobat, berbuat dosa lagi kemudian tobat lagi. Sebab ketika seorang mukmin itu tidak maksum, dia punya kesempatan untuk beramal amal tobat. Dia punya kesempatan untuk punya amal tobat. Dan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertobat dan orang yang suka bersuci. Ini pertanyaannya di luar tema. Kerja di bea cukai, orang tua ada penghasilan campur halal haram, apakah saya boleh menerima warisannya? Nah, bagaimana hukum bekerja di bea cukai? Apakah harus resign? Ya seperti fatwa Ustadz Erwandi ya, yang mungkin Anda sudah pernah nonton. Lalu kalau orang tua penghasilannya campur halal haram, apakah saya boleh menerima warisannya? Nah, berkaitan dengan warisan yang bercampur, ada keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama begini, kalau Anda yakin ada harta haram yang dimiliki oleh orang tua, misalnya Bapak tahu betul, ini dulu ayah saya memperolehnya dengan cara yang terlarang. Mobil ini hasil suap, misalnya ya, Bapak ketika masih menjabat, ada orang yang ngasih hadiah mobil agar beliau mau ACC A, ACC B, sehingga Anda tahu betul ini mobil hasil suap. Maka mobil ini nggak boleh jadi warisan, harus dikeluarkan. Dan mereka memiliki kaidah, innal mauta la yutayyibu khabitha. Innal mauta la yutayyibul khabitha. Kematian itu tidak bisa membuat yang haram jadi halal. Kematian tidak bisa membuat yang haram jadi halal. Sehingga harta haram dimiliki si A, lalu si A mati,
Maka harta haram ini tidak berubah jadi halal karena jadi warisan. Maka ini harus dikeluarkan. Yang kedua, hartanya syubhat dan anak nggak tahu. Tapi bapak selama kerja ya beliau kerja sebagai A, sebagai B, mungkin ASN yang kadang ada campuran-campuran sebagaimana informasi yang Anda dapatkan. Tapi Anda nggak tahu bagian mana. Jika Anda tidak tahu, maka hukum asalnya halal. Yang ketiga, apabila bercampur dan Anda bisa memisahkan. Bapak dulu pernah kerja di lembaga ribawi selama 5 tahun misalnya. Dari situ beliau dapat ini, dapat ini, dapat ini. Terus beliau bekerja, beliau resign dan kerja di perusahaan BUMN yang bukan riba. Dan beliau dapat ini, dapat ini. Anda bisa pisahkan. Maka yang haram tadi disisihkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pedagang makanan, sudah berdagang atau catering 3 tahun. Salah satu pelanggan saya adalah non-muslim dan bermuamalah atau jual beli dengan mereka, termasuk menyediakan makan untuk ibadah mereka. Bagaimana status jual beli saya secara syar'i? Apakah halal atau haram? Bagaimana saya harus bersikap kepada mereka? Iya. Nah, mungkin agak rumit karena dia pelanggan Anda, namun kegiatan dia campur, kadang kegiatan duniawi dan kadang kegiatan agama. Ya, mungkin perlu ditegasi sehingga sampaikan kepada yang bersangkutan. Untuk kegiatan non agama saya bisa layani, tapi untuk kegiatan agama saya belum bisa layani. Sehingga nanti konsumen silahkan milih. Ya sudah, saya tak pindah semuanya saja. Anda kehilangan konsumen. Siap nggak kira-kira? Berat ya? Berat ya? Baik. Atau mungkin yang bersangkutan, coba Bapak masuk Islam, nanti kegiatan agamanya saya ikut dukung gratis, enggak apa-apa. Ya, saya hanya bisa menyampaikan jawaban yang seperti ini ya. Mau jawaban apa lagi? Cuman ya sedikit berat untuk dikerjakan. Karena apapun itu yang namanya jawaban pertanyaan dalam kurung fatwa, kalau bisa disebut fatwa, ya harus yang ideal. Baik, praktek di lapangan kan dikembalikan kepada pelaku. Ada salah satu jamaah kami yang bertanya, tapi beliau berharap dijawab boleh. Karena sudah pernah ada fatwa yang membolehkan. Jadi beliau bilang, boleh nggak saya ikuti fatwa ini? Kan ini sudah ada fatwa yang membolehkan. Nah, kalau saya bilang nggak boleh, gimana? Ya. Andai kan orang berbuat salah, dan itu tanpa fatwa, dia tahu dia salah, dan itu tanpa fatwa, maka yang dosa satu, dia saja kan. Tapi ketika dia berbuat salah dan sebelumnya minta fatwa, lalu yang dimintai fatwa ini merasa terdesak untuk mengatakan, ya sudahlah terserah, misalnya dia mengatakan terserah, sudah, yang dosa berapa? Lebih banyak ya. Maka mohon jangan diajak ustadz ini untuk berdosa. Ada banyak misalnya ibu-ibu yang safar tanpa mahram. Ustadz, kalau saya safar tanpa mahram, boleh nggak dengan alasan ini? Alasan ibunya sekalian. Ya. Dengan penuh alasan. Ustadznya nggak tega kalau jawab nggak boleh. Ya, kalau seperti itu gimana lagi? Merasa bahasanya itu fatwa yang membolehkan. Akhirnya dilakukanlah dengan landasan sudah ada fatwa. Pikiran sebagian orang ternyata seperti itu. Bahwa produk bank ini sudah ada fatwanya. Nah, nanti kalaupun dosa, salah yang nanggung dosa yang berfatwa. Terus kamu pelakunya, ya nggak dosa, kok enak kayak gitu. Andai kan bisa seperti itu, Pak, maka orang yang paling selamat adalah orang yang bodoh agama. Itu paling selamat sudah. Sehingga jadilah orang yang bodoh agama
hidupmu pasti selamat dunia akhirat. Ada kayak gitu? Nggak ada. Yang benar gimana? Motivasi untuk belajar. Wallahu a'lam. Apakah mendapat makan siang dari vendor atau rekan atau penyedia termasuk gratifikasi bila penyedia layan termasuk gratifikasi bila tidak boleh diterima karena tidak mungkin dibuang, dan bila ditolak rekan kantor akan berpandangan negatif karena menolak makanan yang sudah dibagikan. Baik. Jika Anda sudah mendapatkan gaji di perusahaan tempat Anda bekerja, lalu ada klien perusahaan itu atau vendor perusahaan itu, dan Anda dikasih makanan. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah perusahaan tempat Anda kerja ini swasta atau milik negara. Kalau swasta, tinggal minta izin kepada atasan atau pemilik, selesai. Kalau pemiliknya mengizinkan, nggak apa-apa Pak. Kami mengizinkan karyawan kami kalau ada jamuan makan dari vendor, supplier, silahkan. Ya. Yang kedua, kalau itu milik negara, nah ini perlu diperketat. Aturan KPK itu sudah ideal. Jamuan untuk tamu, misalnya Anda datang inspeksi ke tempat A, ke tempat B, terus dikasih jamuan sebagai tamu yang mau bertugas audit, inspeksi, dan seterusnya. Sepanjang sifatnya jamuan normal, tidak masalah. Cuman apa misalnya teh, kopi itu kan normal ya. Baik. Tapi kalau entertain berapa biasanya? Berapa juta? Tergantung tanda tangan ya. Kalau ada biaya entertain dengan nilai-nilai tertentu, ini beda lagi ya. Seperti ini apa? Suap. Seperti ini suap. Gratifikasi dan seterusnya. Dan hukumnya harta gulul, harta khianat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.